Tiba waktunya belanja di Shopee Big Ramadan Sale. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Di Uni, keseruan sebenarnya tercipta bareng teman. Kenakan kostum brainer dan buat tim dengan kawan untuk taklukkan tantangan. Bekerja sama memecahkan teka-teki atau tiba-tiba berkhianat di Troll Tower. Pasang jebakan dan pukul KO untuk tawa terus. Nggak ada pemain sendirian. Yang ada interaksi seru setiap saat. Ayo ke Uni, jadikan setiap sesi jadi pesta penuh keceriaan. Subscribe. Di pinggiran kota kecil, ada sebuah taman tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumputnya tumbuh liar, ayunan berderit setiap kali angin bertiup, dan lampu jalan di sekitarnya sudah lama padam. Orang-orang menyebutnya Taman Anggrek, tapi anak-anak di sekitar lebih suka menyebutnya Taman Berhantu. Zara dan Ziva, kakak beradik yang selalu penasaran dengan hal-hal misterius, memutuskan untuk menyelidiki taman itu. Mereka mendengar cerita bahwa seorang anak kecil pernah meninggal di sana bertahun-tahun lalu. Dan sejak itu, roh sang anak masih bergentayangan. Malam itu, Zara membawa santer kecil, sementara Ziva membawa kamera tua. Mereka masuk ke taman lewat gerbang berkarat yang hampir roboh. Saat mereka mendekati ayunan, terdengar suara berderit. Padahal, angin tidak bertiup. Zara menyorotkan senter, dan ayunan itu bergerak pelan, seolah ada yang duduk di sana. Ziva, kau lihat itu? Ayunannya bergerak sendiri. Aku takut. Ziv, aku juga, Zar. Tapi aku penasaran. Kamu aja sendiri yang kesana, Ziv. Dia setia kawan banget. Temenin lah. Emang enggak, Ziv? Soalnya kita kan saudara, bukan kawan. Ya udah, berarti kamu nggak setia, saudara. Tiba-tiba terdengar suara lirih, suara anak kecil. Temani aku, jangan tinggalkan aku. Dari kegelapan, muncul sosok anak kecil dengan pakaian sekolah yang lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya aneh, antara sedih dan menyeramkan. Ziv itu pasti hantu. Diam. Udah tahu. Aku takut, Ziv. Ayo kita pulang. Gimana kalau dia marah pas kita pulang? Udah aku bilang kan tadi. Aku gak mau ikut. Aku dulu bermain di sini, tapi aku jatuh dan tidak pernah pulang. Zara dan Ziva saling berpandangan. Mereka tahu inilah hantu yang selama ini diceritakan orang-orang. Apa yang kau inginkan dari kami? Aku hanya ingin teman. Aku sendirian di sini. Hantu itu mengajak mereka bermain petak umpet. Zara dan Ziva ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, sementara hantu itu menghitung dengan suara serak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun, saat permainan dimulai, suasana berubah. Pohon-pohon bergoyang, bayangan bergerak sendiri, dan suara tawa anak-anak lain terdengar dari segala arah. Ini bukan permainan biasa. Kita harus bertahan. Jangan takut. Tapi, aku takut. Aku juga. Tapi bisa diem dulu nggak, Zah? Di tengah permainan, mereka menemukan sebuah bangku tua dengan ukiran nama Ardi. Zara sadar, itu pasti nama anak kecil yang meninggal. Hantu itu muncul lagi, kali ini dengan wajah penuh air mata. Itu namaku. Aku jatuh dari ayunan. Kepalaku terbentur dan sejak itu aku terjebak di sini. Kau tidak jahat, kau hanya kesepian. Tapi taman ini menahanku. Aku tidak bisa pergi. Zara dan Ziva memutuskan untuk membantu Ardi. Mereka berdoa bersama, menyalakan lilin kecil yang mereka bawa, dan berjanji akan datang lagi untuk menemani Ardi. Saat lilin menyala, angin berhenti. Suara tawa menghilang, ayunan berhenti bergerak. Ardi tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih, aku merasa lebih tenang.
Sejak malam itu, taman berhantu tidak lagi terasa menakutkan. Ayunan tetap berderit, tapi bukan karena hantu melainkan angin. Zara dan Ziva sering datang, membawa bunga, bermain sebentar, dan berbicara seolah Ardi masih ada. Orang-orang mulai berani masuk ke taman lagi. Mereka tidak tahu bahwa dua sahabat kecil telah membantu roh yang terjebak. Namun, setiap kali malam turun, Zara dan Ziva masih mendengar bisikan lembut. Terima kasih, kalian sahabatku. Malam berikutnya, Zara dan Ziva kembali ke taman. Saat mereka melewati pohon besar, terdengar bisikan samar. Jangan lupakan, aku. Zara menggenggam senter lebih erat, sementara Ziva mencoba merekam suara itu dengan kameranya. Ziv, kamu dengar nggak? Dengar apa? Ada suara kayak orang ngomong. Jangan lupakan aku? Serius, jangan bercanda, Zar. Aku nggak bercanda. Itu dari pohon besar ini. Kalau gitu, coba rekam. Kalau ada bukti, kita bisa cerita ke orang lain. Di dekat bangku tua, mereka menemukan sebuah buku harian lusuh yang terkubur separuh di tanah. Halamannya penuh tulisan tangan seorang anak bernama Ardi. Di dalamnya ada catatan tentang permainan, mimpi, dan rasa kesepian. Zar, lihat, ada sesuatu di tanah. Kayak buku, tapi kotor banget. Aku buka ya. Wah, ini tulisan tangan anak kecil. Namanya Ardi. Ini pasti milik dia. Dia nulis tentang main petak umpet, tentang temannya. Tapi di halaman terakhir, dia tulis aku sendirian. Kasian banget. Taman itu ternyata memiliki kolam kecil yang airnya keruh. Saat Zara menyorotkan senter Beang dan anak-anak lain muncul di permukaan air, seolah sedang menatap mereka. Mungkin Ardi bukan satu-satunya roh di sini. Ziv, airnya keruh banget. Jangan deket-deket. Aku cuma mau lihat. Deket. Aku cuma mau lihat. Zar, ada bayangan. Bayangan siapa? Kayak anak-anak lain. Mereka ngeliatin kita dari dalam air. Jangan bercanda, Zip. Aku gak bercanda, Zar. Mereka kayak minta perhatian. Seorang kakek tua tiba-tiba muncul dari balik semak. Ia mengaku dulu pernah menjadi penjaga taman. Aku tahu tentang Ardi. Roh anak itu tidak jahat, tapi taman ini menyimpan banyak rahasia. Kalian berdua, kenapa ada di sini malam-malam? Kami cuma mau tahu tentang Ardi. Kakek tahu dia. Tentu, aku dulu penjaga taman ini. Ardi anak baik, tapi nasibnya tragis. Jadi, taman ini memang menyimpan rahasia. Lebih dari yang kalian bayangkan. Saat mereka keluar taman, gerbang berkarat itu berderit dan terdengar suara lirih. Kembali lagi, jangan tinggalkan kami. Zara dan Ziva saling menatap, sadar bahwa Roro lain juga ingin ditemani. Ziv, dengar nggak gerbangnya ngomong? Aku dengar, kembali lagi, jangan tinggalkan kami. Aku merinding. Aku juga, tapi mungkin mereka cuma kesepian. Kalau begitu, kita harus kembali lagi. Zara dan Ziva membawa lebih banyak lilin ke taman. Mereka menyalakannya di berbagai sudut. Setiap lilin yang menyala membuat suasana lebih hangat, dan bisikan roh berubah menjadi tawa kecil yang tidak lagi menakutkan. Aku bawa lilin banyak, kita nyalain di setiap sudut taman. Bagus, biar terang. Zar, dengar nggak? Bisikan jadi kayak tawa kecil. Iya,
nggak menakutkan lagi. Mungkin mereka senang kita datang. Ayunan tua itu ternyata memiliki ukiran kecil di bawah dudukannya. Nama-nama anak lain yang pernah bermain di sana. Zara menyadari, taman ini adalah tempat kenangan, bukan sekadar tempat berhantu. Zar, coba lihat bawah ayunan. Ada ukiran nama, banyak banget. Ini pasti nama anak-anak yang pernah main di sini. Jadi taman ini bukan cuma tempat berhantu, tapi tempat kenangan. Iya, kenangan yang gak mau hilang. Ardi muncul bersama bayangan anak-anak lain. Mereka tersenyum, bermain sebentar, lalu menghilang. Mereka hanya ingin merasakan persahabatan lagi. Aku bawa teman-temanku. Zif, lihat, ada bayangan anak-anak lain. Mereka tersenyum, nggak menakutkan. Mereka cuma mau main bareng. Iya, mereka cuma mau merasa punya sahabat lagi. Orang-orang mulai menanam bunga di taman. Ayunan diperbaiki, lampu jalan dinyalakan kembali. Meski begitu, Zara dan Ziva tahu bahwa roh anak-anak masih ada bukan untuk menakuti, melainkan menjaga taman agar tetap penuh cerita. Zif, lihat, orang-orang mulai masuk taman lagi. Ada yang bawa bunga, ada yang main bola. Ayunan diperbaiki, lampu jalan nyala lagi. Tapi aku masih bisa dengar bisikan kecil. Aku juga. Tapi sekarang bisikan itu kayak ucapan terima kasih. Zara dan Ziva berjanji akan selalu datang ke Taman Anggrek. Mereka tahu setiap bisikan lembut yang terdengar adalah tanda bahwa Ardi dan teman-temannya masih ada, tersenyum, dan merasa tidak lagi sendirian. Zif, janji ya, kita bakal selalu datang ke sini. Iya, Zar, kita nggak akan ninggalin Ardi dan teman-temannya. Terima kasih. Kalian sahabatku. Dengar itu? Iya, dan aku senang kita bisa jadi sahabat mereka.